Alhamdulillah باسط يديه بالعطايا ومصلح الظاهر والخفايا وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغافر الذنوب والخطايا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير البرايا اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد بمفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله يا أيها العباد وأحسنوا إن الله قريب من المحسنين واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبة فنون الندامة. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah dalam kesempatan yang sangat mulia dan agung ini kita hadirkan kembali segenap pikiran, hati dan sanubari kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hingga Jumat penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, masih memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, dan dengan nikmat-nikmat tersebut hanyalah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita tergolong sebagai hamba-hamba yang beruntung, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesuksesan seorang hamba di hadapan Allah, keberuntungan seorang hamba di hadapan Allah, dan keselamatan seseorang hamba di hadapan Allah Ta'ala adalah ketika mengikuti semua langkah dan kehidupan dan gaya hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa telah datang kepada kalian seorang rasul, seorang uswah yang sebagai teladan dalam kehidupan kita. Jika kita ingin mengarungi kehidupan, baik dalam urusan kita kepada Allah Ta'ala berupa ubudiyah mahdoh, ataupun muamalah antara kita dengan sesama manusia, bahkan sesama makhluk sekalipun, maka kita telah mendapatkan contoh terbaik dalam kehidupan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemunduran umat Islam, kemunduran kaum muslimin dan mukminin pada zaman seperti ini adalah mereka telah jauh meninggalkan uswah mereka. Mereka tidak melangkah dan tidak berbuat sesuai dengan yang dicontohkan oleh sang Rasul, sehingga nilai-nilai adab, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kemanusiaan mundur begitu jauhnya karena jauhnya terhadap figur tersebut. Al-Imam Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau seorang ulama besar dari negeri Syam. Beliau menyusun kitab berjudul Al-Fiqhus Sirah, pemahaman tentang biografi Nabi besar Muhammad SAW. Dan beliau menyampaikan bahwa tujuan utama penyusunan biografi Nabi, bahkan kata ulama yang lain, penyebaran dan peringatan-peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang utamanya adalah
mengenalkan kembali baginda Rasulullah SAW sebagai sosok terbaik, mengenalkan kembali bagaimana kehidupan sejati Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswah terbaik. Dan penyusunan kitab tersebut di samping mengenalkan kembali, menanamkan bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah SAW agar kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Bahkan lebih dari itu, bahwa tanda-tanda kecintaan kita kepada Allah, tanda-tanda mahabbah kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah baik atau tidak membaiknya tergantung bagaimana hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tergantung ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah besar yang Allah berikan kepada kita, yang pertama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Lalu yang kedua adalah Allah mengutus seorang manusia mulia, yaitu Rasulullah SAW, yang beliau ketika berumah tangga mencontohkan cara berumah tangga yang baik. Nabi menyampaikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik di antara keluarga kalian masing-masing. Dan kata Nabi besar Muhammad SAW, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik buat keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri dan anak-anaknya, dan bagaimana akhlak beliau terhadap istri dan anak-anaknya. Suatu hari baginda Rasulullah SAW ketika sesuai dalam kehidupan beliau melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, sepulangnya beliau kembali ke rumah bertanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, a'indaki ta'am, apakah ada sarapan yang buat aku sarapan, buat aku makan ya Aisyah? Maka Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Maka Nabi menyampaikan, idzan inni shaim, kalau begitu aku puasa, aku bersabar untuk menghadapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlaknya Rasulullah SAW dalam berumah tangga. Ketika kita berbicara tentang bertetangga, Nabi besar Muhammad SAW begitu seringnya didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan berbagai macam wasiat tentang pentingnya bertetangga. Maka Nabi pernah menyampaikan kadal jaru an yarithahu jarahu, sampai-sampai nyaris seseorang mewarisi dari tetangganya akan kedekatan antar mereka. Dan Nabi menyampaikan, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Ketika Nabi bersumpah, maknanya sumpah ini penuh dengan arti. Ketika seorang Rasul, seorang yang sangat jujur, seorang yang dalam kesehariannya tidak pernah berdusta, beliau bersumpah, maka ini adalah perkataan penting, peringatan penting dari sang Rasul. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, tidak beriman iman kalian, tidak sempurna iman kalian di hadapan Allah Ta'ala sampai kalian mendapatkan tetangga kalian dalam keadaan lapar sedangkan kalian dalam keadaan kenyang. Perhatian Rasul terhadap tetangga pun begitu pentingnya. Dan begitu pula ketika bermasyarakat, bagaimana muamalahnya Rasul terhadap anak-anak yatim, bagaimana muamalahnya Rasul terhadap kelompok fuqara dan masakin. Bahkan kedekatan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mereka kelompok fuqara masakin begitu sederhananya sang Rasul. Nabi ini memiliki satu tempat yang bernama Ahlus Sufah. Beliau dalam kesederhanaan yang sangat luar biasa menanggung kurang lebih 300 fuqara dan masakin yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatian sang Rasul setiap hari, setiap saat, jika beliau mendapatkan makanan, jika beliau mendapatkan rezeki yang lebih, beliau tidak mengutamakan dirinya, melainkan mendapatkan kelompok fuqara dan masakin tersebut. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan jangan ditanya tentang kedermawanan sang Rasul. Kedermawanan sang Nabi ini begitu dahsyat, luar biasa. Suatu hari sang Rasul ketika duduk bersama para sahabatnya didatangi oleh seorang jutawan. Seraya mengatakan, ya Rasulullah, aku ini memiliki kekayaan binatang ternak yang begitu banyak, luar biasa. Namun kekayaan tersebut menyibukkan aku sehingga aku lalai akan ibadah kepada Allah.
sehingga aku jauh dari engkau ya Rasulullah, sehingga aku sangat jarang mengaji Al-Quranul Karim ya Rasulullah. Apakah kau lihat ada di antara dua bukit sana ada begitu banyak binatang ternak? Maka Nabi mengatakan, ya, aku melihatnya. Itu seluruhnya milikku ya Rasulullah. Saat ini juga aku berikan dan hadiahkan kepada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi menerima hadiah tersebut. Lalu beberapa saat kemudian ada seorang fakir datang kepada sang Rasul. Ya Rasulullah, aku sudah lelah menjadi orang susah. Aku sudah lelah menjadi orang miskin. Berikanlah kepadaku arahan agar aku bisa menjadi orang yang kaya raya. Maka Nabi saat itu pula mengatakan, ara'aita ma bainal jabalain, apakah kau lihat itu antara dua bukit? Ya, aku lihat ya Rasulullah. Apa yang kau lihat? Aku melihat begitu banyaknya binatang ternak. Seluruhnya aku hadiahkan kepada engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, sang Rasul tidak menyisakan sedikit, baik untuk keluarganya, baik untuk anak-anaknya, baik untuk kelompok-kelompok tersebut. Ini kedermawanan sejati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi bagaimana kita bisa mencontoh kehidupan sang Rasul. Maka dari itu, di dalam khutbah yang sangat singkat ini, ayo kita hidupkan kembali Rasulullah di dalam hati kita. Kita hidupkan kembali Rasulullah di dalam pikiran kita. Kita hidupkan kembali Rasulullah di rumah kita. Jangan sampai di rumah kita anak-anak kita tidak mengenal sang Rasul. Jangan sampai di rumah kita menjauhkan Al-Quranul Karim. Jangan sampai ada di antara kita dan anggota keluarga kita tidak mengenal baik biografi Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan tidak pernah terlantunkan ayat-ayat Allah di tengah rumah kita. Sekali lagi, mari kita bawa Rasulullah ke rumah kita. Mari kita semangatkan dan bangkitkan keluarga kita agar kita lebih dekat dengan Rasulullah, agar kita meraih kecintaan dari Allah dengan tujuan utama kita bisa selamat sukses dunia dan akhirat. Dan ketahuilah, wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan, keberuntungan seseorang adalah kebahagiaan yang bisa mengikuti Rasulullah SAW. Dan jika seseorang mendapatkan kekayaan yang begitu luar biasa, mendapatkan pangkat yang begitu tinggi, itu belum menjamin untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Dan kekuatan sejati yang dimiliki oleh seseorang, jika ia ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka ia akan meraih daripada husnul khatimah. Jika seseorang meraih husnul khatimah, dipastikan orang tersebut sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesadaran dan menambahkan di dalam hati kita, serta menumbuhkan mahabbah cinta kepada Rasulullah, agar kita menghidupi sunnah-sunnah beliau, dan agar kita kelak di yaumil qiyamah dibangkitkan mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyana an-nizam kalam Allah al-malik al-allam dzul jalali wal ikram. Wallahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin astaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad. Mattasalat al-uyunu bi nadar wa udhun bi khabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما نهاكم عنه وحذر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه من نفسه
وسن بملائكته بقدسه وإياه بالمؤمنين من عباده تعميما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد نورك الساري ومددك الجاري ونبي في الأدوار وعلى آله وصحبه أجمعين يا نور لا سيما من أجل فخرا وأرفعهم قدرا المهازر النبي في السعة والدين خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى شهر المحراب النطيب بصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى النور برهان بن إصلاحية بنهم ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان والآخر بالمصطفى وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب والحسن حسين بن سيد الشباب أهل الجنة وأن أمهم الحور البدر الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأن بقية أمهات المؤمنين وجميع أصحاب المكين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب قريب الدعوات وقاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا والطف بنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلكه صلاح المسلمين اللهم اصرف وارفع وادفع عنا وعن جميع المسلمين جميع البلاء وجميع الوباء وجميع الامراض وجميع الاسقام ما ظهر منها وما بطن وارفع اللهم شر الطاغين الظالمين الحاسدين عاجلا غير عاجل في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر امه سيدنا محمد اللهم ارحم امه سيدنا محمد اللهم اجبر امه سيدنا محمد اللهم انصر امه سيدنا محمد واجعلنا من خيار امه نبيك محمد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.